Halo Sobat 090, selamat datang di Baca Litu Lama episode 6. Kali ini kita akan membahas tentang per 6 garing PB garing 2022 tentang petunjuk teknis, monitoring, dan evaluasi pembiayaan ultramikro di instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kali ini kita sudah mengundang salah satu narasumber dari Seksi Bank KPPN Solok, yaitu Bapak Efri Zoni. Halo Bapak Efri Zoni. Halo juga Bu Anggi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Bu Anggi kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, hari ini kan kita akan membahas tentang per 6 garing PB garing 2022 nih. Kira-kira apa sih perbedaan antara per 6 ini dengan per sebelumnya, yaitu per 2025 garis miring PB garis miring 2018? Boleh tolong dijelaskan Pak? Baik, Bu Anggi, pertanyaan cukup bagus sekali. Jadi perbedaan yang cukup mendasar antara per 6 2022 dengan per 25 2018 di pencocokan data. Kalau untuk sebelumnya di per 25 jumlah pencocokan datanya ada 9 item. Sementara untuk di per 6 2022 ini menjadi 6 item aja. Jadi item-item itu mungkin bisa dilihat langsung di aplikasi SKP-nya itu, SKP Umi itu satu. Sebelumnya di per 25 tidak diatur survei responden pembanding. Nah, ini perbedaan yang paling krusial ya. Di per 25 tidak diatur terkait survei responden pembanding. Sementara untuk per 26 2002 ini diatur terkait survei responden pembanding yang dilakukan oleh kantor wilayah. Nah, jadi itu yang paling perbedaannya yang cukup gradual sekali diatur itu, yaitu per semester. Per semester survei itu dilakukan di per 6 2022. Itu yang jelas. Jadi mungkin untuk survei responden ini mungkin kalau di KPPN mungkin belum ada ya. Mungkin nanti kita menunggu arahan dari Kandul untuk tindak lanjut terkait survei responden pembanding ini. Mungkin itu yang paling mendasar dari sebelum per 6 keluar. Setelah per 6 keluar baru itu yang dulu itu peraturan yang paling. Tadi yang berkurang apa Pak? Yang berkurang nilai pencocokan. Nilai pencocokan. Ya, jumlah pencocokan. Jumlah pencocokan. Yang dilakukan per triwulan. Per triwulan. Pencocokan data ya? Iya, pencocokan per triwulan yang dilakukan di SKP, di aplikasi SKP Uni. Itu maksudnya sebelumnya dari 9 UMKM jadi 6 UMKM? Bukan. Maksudnya pencocokan di sini, Bu Anggi, pencocokan di per 25 2018 itu ada 9 item yang dicocokkan. Antara kita begini, kita minta data sampel ke LKBB di penyalur itu, ya misalnya penyalur Pegadaian. Nah, kita minta datanya, nanti data tersebut berupa yang dicocokkan itu berupa NIK, nomor kependudukan, NPWP, bukan NIK kependudukan, nama debitur, tanggal akad, dan pinjaman, sama nilai akad, agunan. Nah, itu yang di per 6 yang diatur. Sebelumnya ada lagi tuh di per 25 itu ada 9, ada lagi yang dikurangi ada 3 item itu tidak diatur lagi, tidak dicocokkan lagi gitu. Nah, itu ada sih. Berarti komposisi data yang dibandingkan gitu ya? Iya, benar. Komposisi data yang dibandingkan berkurang gitu. Jadi lebih ringkas di per 26 ini. Tapi itu tadi ditambah lagi tadi surveinya ini. Survei respon. Dan perbanding itu diatur tapi mungkin itu tadi tentu wewenang Kandil ya untuk survei respon pembanding tadi di per 6 ini. Gitu. Itu survei responsif pembanding itu sama nggak Pak, maksudnya tentang supervisi oleh Kanwil itu?
supervisi lain lagi. Oh, lain lagi ya, Pak? Lain. Oh, gitu. Jadi ini kan aturan terbaru, jadi mungkin kita nanti minta petunjuk arahan dari Kanwil itu terkait supervisi pembangunan. Mungkin yang itu nanti yang ngatur Kanwil, yang mengadakan itu Kanwil. Nah itu Kanwil yang ngatur Betul, ya, Pak. mengadakan itu supaya itu. Berarti sejauh ini Per 6 ini belum ada menambah pekerjaan dari Saksi Bank sendiri ya, Pak? Belum kan? Belum. Karena menunggu arahan dari Iya, Kanwil itu ya, Pak? benar semua. Iya, terkait Oh. supaya respon pembanding tadi. Saya mau tanya berikutnya nih, Pak, kan di Per 6 ini diatur tentang supervisi oleh Kanwil, Iya, Pak. betul. Boleh nggak dijelaskan fungsinya dan apa sih supervisi tersebut itu tentang apa sih? Ini supervisi tadi ya. Supervisi, jadi mungkin di Per 6 ini mungkin lebih penajaman fungsi pembinaan yang mungkin dari Kanwil itu Bang. Jadi tugas dari supervisi oleh Kanwil ke KPPN nanti di Per 6 itu diatur tentang bimbingan teknis kepada KPPN untuk pembinaannya. Salah satu fungsi supervisinya yaitu bimbingan teknis kepada KPPN. Bentuk pembinaan lainnya mungkin, kalau bentuk pembinaan lainnya mungkin bisa mungkin dengan mengadakan misalnya mengundang lah gitu kan antara narasumber dari UMKM misalnya untuk mengadakan pembinaan terkait ultramikro ini. Itu contohnya kan dari itu untuk supervisi satu dari terkait pembinaan. Sementara itu terkait pemantauan, nah itu ada lagi pemantauannya itu yang dari Kanwil, di tugas Kanwil sebetulnya kan, ini tugas Kanwil pemantauannya ke KPPN itu pemantauan pelaksanaan pencetakan data penyaluran. Nah, itu nanti fungsi supervisi satu dari Kanwil di item pemantauan. Selanjutnya yaitu pendampingan dalam pelaksanaan survei NKD. NKD itu nilai keekonomian debitur. Nanti mungkin mungkin ditandai semua orang oleh Kanwil gitu kan. Selainnya di pemantauan juga ada bentuk pemantauan lainnya. Mungkin bentuk pemantauannya mungkin bisa jadi berupa pemantauan berupa nilai jumlah jumlah penyaluran yang sesuai dengan ada yang mungkin di aplikasi SKP kami juga ada nanti untuk pencocokannya, cocok nggak dengan yang ada di KPPN itu salah satu contoh misalnya itu setelah bentuk lagi supervisinya lagi bentuknya koordinasi itu yaitu mengatur koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan Monef UMI. Koordinasinya salah satu koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil kepada KPPN gitu. Selanjutnya itu bentuk koordinasi lainnya itu mungkin bisa jadi bentuk koordinasi lainnya itu bisa jadi kerjasama gitu juga kan, bisa gitu. Selanjutnya yang terakhir fungsi supervisi dari Kanwil terhadap KPPN itu bentuknya evaluasi. Nah, di evaluasinya juga terkait dengan analisis penyaluran pembiayaan UMI di wilayah kerjanya. Itu mungkin memang fungsi di Kanwil memang menganalisis mungkin salah satunya itu. Satu lagi teguran kepada KPPN atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Monef. Nah, ini kan selama ini kan Kanwil kan belum pernah melakukan teguran untuk yang Monef petrolan itu. Jadi mungkin ada yang terlambat mungkin dikasih teguran oleh kalian dalam bentuk evaluasinya. Itu biasanya Monef kita itu terlalu berteguran di KPPN kan. Selanjutnya itu bentuk evaluasi lainnya ya berupa itu. Mungkin arahan untuk evaluasi lainnya mungkin bisa terkait dengan keterlambatan dalam melakukan itu pelaksanaan Monef di KPPN, mungkin bisa berupa teguran gitu kan yang dilakukan oleh Kanwil kepada KPPN. Nah itu bentuk supervisi yang dilakukan oleh Kanwil kepada KPPN. Itu tugas yang terkait yang di pertanyaan Adianggi yang poin kedua tadi. Gitu ya, Pak. Berarti supervisi ini ada unsur untuk mendisiplinkan KPPN juga ya, Pak? Tepat sekali ya, untuk mensupervisi selama ini mungkin sebelum per 25 per 6 keluar, mungkin mohon maaf belum ada pernah lakukan supervisi itu di oleh Kanwil kepada KPPN.
mungkin setelah aja gitu tapi kurang dimonitoring. Mungkin ya benar sekali. Jadi mungkin setelah dapat menangnya mungkin lebih ketat mungkin dalam melakukan pembinaan. Itu ini udah diatur kan di fungsi provinsi ini di penajaman itu. Berarti selain dari KPPN di daerah, Kanwil juga ikut mendorong ya Pak untuk pemberdayaan dari UMKM itu sendiri. Yang ini ya Pak. Iya. Oke Pak, tadi kan saya ada dengar tentang NKD ya Pak, timeline NKD. Nah sebelumnya kan timeline NKD ini udah ada di per sebelumnya, cuman ada perubahan ya Pak di per 6 PB dari 2020 ini. Boleh dijelaskan nggak Pak terkait timeline tersebut? Baik Mbak, jadi pertanyaan cukup bagus sekali. Jadi terkait dengan survei nilai keekonomian debitur atau NKD tadi, di part 6 diatur lebih spesifik lagi. Itu survei nilai tentang pelaksanaan survei NKD tersebut diatur dengan memperhatikan timeline berikut. Jadi kegiatannya berupa nanti di survei nilai NKD itu kayak penetapan target personel dari Kanwil. Jadi mungkin akan dari penetapan target dari Kanwil untuk semester 1 2022 kita di KPPN Solo sebetulnya ditetapkan ada 4, tapi dengan alasan tertentu dan alasan teknis kami kemarin berkirim surat ke Kanwil untuk merevisi survei tersebut untuk survei dari semester 1 menjadi dua responden ya, 2 debitur aja. Jadi revisi kita udah disetujui, jadi tinggal 2 debitur aja yang kita survei. Mungkin yang batas survei nanti per November 2022 batas akhirnya. Untuk semester 1 2022 itu terkait dengan pelaksanaan survei baseline nanti. Jadi di seksi bank mungkin nanti rencananya mungkin kalau ada prosedur dari Bapak Kepala Kantor kita akan mengadakan survei baseline semester 1 2022 kedua debitur nanti yang hasil dari penetapan dari Kanwil tersebut itu. Jadi pelaksanaannya mungkin itu tadi dari bulan akhir, belum rencananya di awal November nanti kita akan laksanakan di seksi bank untuk melakukan survei baseline semester 1 tadi itu transfer baseline itu kan. Sedangkan untuk survei ya itu tadi semester 2 ya, semester 2 ya, semester 2 maaf tadi ya semester 2 2022 kita sebenarnya semester 2 2022 lagi sekarang yang diatur di per 6 tadi bukan semester 1, semester 2 2022 kita akan melakukan survei nanti di awal November nanti. Survei itu kalau boleh tahu Pak, respondennya itu dari mana ya? Dari PNM. Ya. Kalau untuk lokasi penerima debitur uminya itu di wilayah kerja KPPN Solo? Iya, di kota Solo nanti. Nanti wilayah karena di kota Solo kita mungkin mengadakan survei nanti di kota Solo. Kita ajak nanti itu penyalur dari PNM yang nanti kita ajak dia masalah yang mendampingi masalah dia yang tahu. Kita belum kenal dengan debitur ini masalah. Ini PNM-nya nanti yang penyalur PNM kita kontak untuk melakukan survei di semester 2 2022 untuk survei baseline. Survei baseline nanti sesuai dengan permen aturan yang berlaku per 6 2022. Berarti untuk per ini belum ada dilakukan ya Pak? Baru mau dilakukan semester 2? Iya semester 2 2022 ini baru kita akan lakukan semester 2 2022. Berarti semester 1 2022 masih pakai peraturan? Per lama, per bulan sebelumnya, per 25 itu. Selain survei baseline itu ada survei apa lagi? Ya nanti survei baseline akhirnya, ini kan baseline itu awal. Nanti online akhirnya nanti. Jadi di semester 2 2022 ini survei baseline. Nanti di semester 1 tahun berikutnya survei baseline online namanya. Jadi data debitur yang kita sebar kemarin kita cross check lagi ada nggak peningkatannya dari segi usahanya, dari segi ya kinerja ekonominya lah, ada nggak? Nanti kita survei lagi untuk semester 1 tahun berikutnya. Nanti hasil survei itu kita
ke kita di aplikasi SKP. SKP. Ya, SKP kita ya, Pak. cocokkan kita masukin di aplikasi SKP Umi. Di aplikasi SKP itu nanti sudah mengakomodir semua yang ada di yang hasil survei itu nanti kita pindahkan ke aplikasi SKP Umi untuk survei baseline nanti. Untuk survei itu udah ada template pertanyaan nggak? Udah ada di bakunya, ada di aplikasi itu tinggal kita print, tinggal kita sodorin itu pertanyaan itu. Oh gitu ya. Nah, ini survei terkait. Jadi terkait surveinya sebetulnya juga sih dulu waktu pandemi kan nggak bisa itu. Nggak bisa offline ya, Pak? Offline, Harus jadi spot. jadi cara jauh gitu kan. Jadi selama ini memang kita nggak selama pandemi nggak ada kita survei gitu. Mungkin untuk tahun ini mungkin karena banyak katanya memang statusnya masih belum endemi kan, tapi kan ada pelonggaran terus ini mungkin rencana mungkin kita adakan tatap offline tatap muka dengan para debitur dengan perantara penyalur dari PNM tadi yang itu rencana. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa tugas dan wewenang kantor vertikal yang berubah di per-6 ini tersebut Pak? Kalau untuk tugas dan wewenang kantor vertikal di Kabupaten Solo khususnya di seksi bank gitu kan, seksi bank itu ya Jambi ya, itu jelas di seksi bank melakukan pencetokan data penyaluran, itu jelas tuh kan, itu tugasnya itu seksi bank pencetokan data penyaluran itu kita pencetokan data penyaluran itu melakukan random sampel, satu random sampel menyampaikan permintaan salinan dokumen penyaluran ke penyalur gitu ya. Selanjutnya melakukan konfirmasi kepada penyalur dan mencocokkan data penyaluran. Nah, ini per triwulan. Itu untuk seksi bank itu tadi. Selanjutnya itu supaya NKD tadi. Sudah balik sebagai nilai teman-teman baseline tadi. Itu per semester untuk KPPN di seksi banknya itu, yaitu dengan memilih calon responden dari data yang tersedia yang di aplikasi SKP, selanjutnya berkoordinasi dengan penyalur dan calon responden, selanjutnya melakukan survei, tentu merekam hasil survei kan? itu yang banyak merekam hasil survei untuk input nanti di aplikasi SKP yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Ya, itu terakhir itu tadi. Sudah kan ada baseline awal tadi kan semuanya. Nanti ada survey endal lagi. Itu. Jadi itu tadi survey endal tadi itu kan berkoordinasi dengan penyalur dan calon responden lagi. Selanjutnya melakukan survei dan mereka masuk survei itu semesteran nanti. Itu tadi. Semesteran, kalau yang tadi random sampel tadi per triwulan itu lebih itulah baik, berarti yang dapat saya simpulkan hari ini per-6 tersebut merupakan simplifikasi dari per sebelumnya dan menambah mitigasi resiko terutama dari kantor wilayah DJPB ya Pak. Gitu. Baik, terima kasih nih Pak kepada Bapak Efrizon yang telah menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Banyak informasi yang Bapak sampaikan yang menambah informasi saya dan teman-teman yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!